Shalom saudara-saudara, kita akan lanjut bicara soal dengan topik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan keadaan situasi sekarang ini. Sekarang kita akan belajar tentang gelisah dan ketakutan. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagi yang merasakan semua ini, yaitu tertekan, gelisah, pasti tidur tidak enak, makan tidak enak, jalan tidak enak, tidur pun tidak enak. Semua yang dikerjakan tidak enak. Seolah-olah semua ini dilakukan terasa tidak menyenangkan. Tidak ada semangat. Bahkan hilang kemauan untuk hidup. Setiap hari selalu dilanda kegelisahan. Sukacita meredup. Yang ada hanya ketakutan. Apa yang sebenarnya sedang menghantui pikiran kita? Kekhawatiran akan hari esok. Seseorang yang hidup jauh dari Tuhan pasti akan mudah diserang perasaan-perasaan negatif. Iblis berusaha menguasai pikiran dan hati kita. Kemudian menghancurkan seluruh hidup kita dengan kegelisahan dan dengan ketakutan. Iblis memadamkan harapan dan meredupkan iman kita yang semakin lemah. Untuk itu, jangan pernah membiarkan semua perasaan negatif ini menguasai hidup kita. Jangan pernah beri celah untuk kekhawatiran masuk dalam hati kita. Kegelisahan hebat juga pernah dialami oleh murid-murid ketika mendengar bahwa Yesus akan pergi, meninggalkan mereka. Padahal Yesus tidak mengatakan bahwa ia akan pergi dan tidak akan kembali. Melainkan Yesus akan pergi dan akan segera kembali. Melihat hal ini, berkatalah Yesus kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah juga kepadaku, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yesus telah memberikan solusi jalan keluar untuk kita terbebas dari rasa gelisah, yaitu percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Ingat bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita. Yesuslah jaminan hidup kita. Maka percayalah dan percayakanlah hidup kita kepada Yesus. Di dalam Yesus ada harapan, ada sukacita. Jadi lebih baik hidup dipakai dengan bersyukur kepada Tuhan dan menghitung berkat Tuhan daripada dimakan oleh kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan akan masa depan kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam
kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ini. Saudara, kegelisahan tidak akan melanda jika kita benar-benar menyerahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan Yesus. Percayakanlah kepada Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saudara. Di dunia nampaknya tidak ada harapan, tapi yang pasti di dalam Yesus, saudara dan saya pasti ada harapan. Oleh sebab itu, serahkanlah sepenuhnya kepada Dia yang menolong dan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, agar dalam kegelisahan dan ketakutan ini, kami hanya menyerahkan dan mempercayakanlah hidup kami seanterunya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, yang peduli dan tahu akan keadaan kami. Tolong dan berkati kami semua. Jaga dan lindungi kami semua di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.